Syukur malam hari ini, anugerah yang tak terbatas terus dilimpahkan dalam hidup kami. Dan malam hari ini kami nyatakan betapa kami bersuka cita memiliki dan dimiliki oleh Allah seperti Engkau. Terima kasih ada kesempatan bagi kami untuk berfellowship malam hari ini melalui doa malam. Kami bersuka cita untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami membutuhkan suara-Mu Tuhan, supaya kami makin hari makin teguh, makin hari makin kuat, makin hari Tuhan, kami makin bertumbuh ke arah Kristus. Dan malam hari ini kami merendahkan hati, Tuhan berbicara kepada kami, sehingga yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, kami sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kemuliaan bagimu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Dan ayat yang akan kita baca pertama terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-48. Di sana ada satu ayat yang sangat singkat, perkataan Tuhan Yesus sendiri, dikatakan, "Akulah roti hidup." Ayat ini kalau kita baca sekilas saja, maka kita tidak akan mendapatkan meaning, pengertian yang lebih. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita memahaminya, maka rasa tenang, rasa aman, rasa percaya yang kemudian mendatangkan ketentraman yang besar dalam hidup kita, pasti kita miliki. Kehidupan kita setiap hari itu selalu dekat dengan perkataan-perkataan negatif. Mustahil, tidak mungkin, mana mungkin, tidak akan bisa, sudah selesai, sudah mati, habis, dan lain sebagainya. Perkataan ini adalah perkataan yang sangat familiar dengan kita, dan itulah adanya manusia yang masih hidup, semua dibatasi dengan yang namanya hal-hal yang terbatas. Limit, sangat banyak hal yang membatasi kita. Tetapi malam hari ini, kita akan mengerti bersama-sama bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki Tuhan. Yang kehidupan kita itu berbeda. Dulu sebelum kita kenal Tuhan, hari ini setelah kita mengenal Tuhan, itu ada perbedaan-perbedaan yang besar yang mestinya ada di dalam kehidupan kita, dan itu menjadi sangat nyata dalam kehidupan kita. Ketika saya menyelidiki, ternyata di dalam Injil Yohanes, Injil Sinoptik Yohanes, di sana saya mendapati Tuhan Yesus mengatakan 7 kali, Bapak Ibu, perkataan akulah. Sebanyak 7 kali. Perkataan akulah dimulai dari Yohanes pasal 6 ayat 48, akulah roti hidup. Kemudian yang kedua di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Di sana dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Itu akulah yang kedua. Kemudian saya mendapati kembali di dalam pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 Injil Yohanes, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Lalu di ayat yang ke-11 Yohanes 10, Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan selanjutnya di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan kemudian Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan yang terakhir, perkataan akulah dalam Injil Yohanes yang diperkatakan Tuhan Yesus secara langsung terdapat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah
pengusahanya. Saudaraku, 7 perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes, ketika saya menyelidikinya, ini adalah perkataan-perkataan yang luar biasa dan bisa dikategorikan sebagai 7 pernyataan mesianik. Saya memakai istilah itu ya. Saya memakai istilah 7 pernyataan mesianik, dan 7 perkataan mesianik ini merupakan pesan salib yang dibahasakan, disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan bahasa-bahasa yang sangat sederhana, tetapi mengandung pengertian yang luar biasa. 7 pernyataan mesianik ini bicara tentang 7 pernyataan Sang Juru Selamat. Mesianik bicara tentang Juru Selamat. Kita percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat yang menyelamatkan kita dari segala keadaan, bukan hanya ketika kita mati, kita masuk surga, tetapi selama kita hidup di dalam dunia ini, keselamatan dari Tuhan itu menyertai hidup kita yang percaya, katakan amin. Nah, 7 pernyataan mesianik ini merupakan pesan salib yang dibahasakan sangat sederhana, dan sebenarnya kalau kita maknai, ini adalah jaminan. Jaminan bagi kita yang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang menjamin hidup saudara hari ini? Ketika ada satu pribadi, satu instansi, perusahaan, atau bahkan yang sekarang ini insurance, yang kita jadikan jaminan atau mereka bersedia menjamin kehidupan kita, maka ada banyak orang yang kemudian merasa nyaman dan tenang dalam hidupnya. Walaupun jaminan-jaminan yang ada di dalam dunia ini banyak sekali yang meleset, tidak penuh dengan kepastian. Tetapi malam hari ini saya mau sampaikan, Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, menyampaikan pernyataan-pernyataan yang tidak mungkin gagal, pasti terjadi dalam hidup kita, bahwa Dia menjamin kehidupan kita. Saya menyelidiki 7 kata akulah, 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 sampai 7 kali. Saya coba cari di dalam tatanan bahasa Indonesia, pemakaian partikel lah setelah sebuah kata atau sebuah kata adalah kata lah selanjutnya, sehingga kemudian kata aku menjadi akulah. Saya menyelidiki di dalam tatanan bahasa Indonesia, partikel lah setelah kata aku ini ada penekanan arti di sana, ada penekanan makna. Yang pertama, penekanannya tentang pertanggungan jawab atau pertanggungjawaban. Jadi ketika 7 kali Tuhan Yesus berkata, akulah, 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 Tuhan Yesus menyatakan secara sempurna bagi kita yang percaya bahwa Dia Juru Selamat. Dia Mesias yang bertanggung jawab atas hidup kita. Amin, saudara. Dia bertanggung jawab atas hidup kita 7 kali. Akulah, 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 dan seterusnya. Kemudian partikel lah, setelah kata akulah, selain penekanannya bicara tentang pertanggungjawaban, yang kedua, Tuhan menjadikan dirinya jaminan dalam kehidupan kita. Ini luar biasa. Ketika saya menyelidiki, ini penelitian saya sekitar sebulan yang lalu, saya menyelidiki 7 pernyataan mesianik ini, saudara, dan kemudian saya tuangkan dalam khotbah-khotbah yang saya sampaikan. Ketika saya menyelidikinya, betapa saya bangga dengan Tuhan. Karena memang apa yang disampaikan itu sangat terbukti dalam hidup kita. Saya berdoa malam hari ini, ketika saudara sedang di dalam satu keadaan, dan saudara perlu jalan keluar, saudara perlu pertolongan, saudara perlu campur tangan pihak lain supaya saudara bisa keluar dari masalah saudara. Malam hari ini saudara mendapatkan peneguhan bahwa Tuhan Yesus bertanggung jawab atas hidup saudara, dan Tuhan Yesus menjadikan dirinya jaminan bahwa saudara akan mengalami penggenapan janji Allah secara penuh dalam kehidupan saudara. Yang pertama, Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup. Ini bicara tentang apa? Di bagian apa dia menyatakan dirinya bertanggung jawab dan menjadikan dirinya jaminan? Akulah roti hidup. Ini bicara tentang kebutuhan utama, kebutuhan pokok. Kalau kita konversi,
Roti dalam konteks perkataan Tuhan Yesus disampaikan di hadapan orang Israel. Israel dengan Indonesia, kalau kita konversi, roti itu di Israel makanan pokok. Sepanjang hari orang di sana itu makan roti dengan topping apapun, lauk apapun. Kalau di Indonesia roti itu iya nasi begitu. Nasi yang biasa saudara makan. Satu hari 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 5 kali, betul? Iya. Dan orang, manusia itu memiliki kebutuhan-kebutuhan utama. Kita mengenal kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan. Tetapi saudara, saya merenungkan orang itu bisa hidup loh tanpa pakaian. Orang bisa hidup tanpa rumah, tetapi orang tidak bisa hidup tanpa makanan. Itu satu yang utama, yang pokok dalam hidup kita. Dan malam hari ini Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup. Saudara memiliki Yesus, saudara memiliki roti. Artinya, saudara memiliki Yesus, saudara memiliki jaminan pertanggungan jawab Tuhan, menjadi tanggung jawab Tuhan atas hal-hal utama, hal-hal pokok yang saudara perlukan malam hari ini. Saya persempit. Kadang kita tidak butuh rumah, karena kita sudah punya rumah. Kadang kita tidak butuh makan, karena makan sudah ada. Maksudnya kita tidak perlu lagi bergumul, berdoa, minta makan begitu, karena sudah tersedia. Tetapi setiap hari, setiap orang itu punya kebutuhan utama yang berbeda satu dengan yang lain. Mungkin hari ini kebutuhan utama saudara adalah damai sejahtera di tengah keluarga. Mungkin hari ini kebutuhan utama saudara adalah bagaimana saudara bisa menghadapi situasi yang sulit dalam pekerjaan, di dalam relasi dengan orang lain, dan sebagainya. Ada masalah kesehatan, ada masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi utama, yang hari ini itu begitu menekan hidup saudara. Tuhan Yesus berkata, untuk yang utama itu, aku bertanggung jawab. Malam hari ini aminkan firman Tuhan, maka saudara menjadi kuat. Untuk yang utama itu, yang utama hari ini yang sedang engkau doakan, yang sedang engkau gumulkan, Yesus menjadikan dirinya jaminan. Akulah, dikatakan. Akulah, dan dia tampil sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti bagi orang percaya. Yang kedua, akulah terang dunia, dikatakan. Tuhan tahu persis bahwa di dalam perjalanan mengikut Tuhan, seringkali orang percaya itu berhadapan dengan kegelapan-kegelapan yang sebenarnya menutupi dunia ini. Tetapi karena kita hidup di dalam dunia ini, yang mau tidak mau kadang-kadang kegelapan yang sama itu melanda kita begitu. Sehingga kemudian ada begitu banyak orang, ini bicara tentang bagaimana seseorang itu tidak bisa melihat dengan jelas, tidak bisa melihat dengan terang, dan lain sebagainya. Ada saat-saat di mana kita itu bingung, mau pilih yang mana. Mau ke kiri, mau ke kanan, mau maju, mundur, pending, atau bagaimana. Kadang-kadang kita begitu dibingungkan dan seakan-akan kehidupan itu menjadi gelap. Sehingga di dalam situasi seperti ini biasanya larinya itu kepada spekulasi. Ya sudahlah, kayaknya ini. Mudah-mudahan tepat dan seterusnya. Spekulasi. Tetapi orang yang berjalan dipimpin oleh Tuhan, ada Yesus dalam hidupnya. Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Artinya, Tuhan itu sanggup menerangi kita. Sehingga jalan kita itu menjadi jelas. Keputusan-keputusan yang kita ambil hari ini, itu menjadi jelas. Kita terhindar dari spekulasi-spekulasi yang beresiko tinggi dalam hidup kita. Ketika Tuhan menerangi hati kita, menerangi batin kita, menerangi jalan kita, saya percaya Tuhan punya kuasa dan sanggup membuat kita berjalan dalam ketepatan. Dalam ketepatan. Terhindar dari berbagai jerat maut dan lain sebagainya. Tuhan Yesus menjamin, akulah terang dunia. Sehingga kita tidak berjalan dalam kegelapan. Tidak hanya bicara tentang kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan dosa karena Tuhan menerangi. Tetapi kegelapan-kegelapan lain yang membingungkan kita, menutupi mata banyak orang, itu tidak terjadi dalam hidup kita. Karena terang Tuhan
menerangi setiap kita. Saya tahu hari ini banyak di antara kita sedang diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Mau mantu, mau buka usaha, mau investasi, atau mengembangkan pelayanan apapun. Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Tuhan sanggup menerangi hati kita, jalan kita, pikiran kita. Keputusan kita adalah keputusan yang tepat dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus membahasakan 7 pernyataan mesianik merupakan pesan salib dari Sang Juru Selamat dengan bahasa yang sederhana. Akulah roti, akulah terang dunia. Hal-hal yang simpel. Lalu kemudian yang di Yohanes 10 ayat 7 dikatakan, akulah pintu ke domba-domba itu. Ya, ini bicara tentang bagaimana ketika kita memenangkan orang lain dan lain sebagainya. Tuhan itu menjadi pintu masuk. Artinya kehidupan yang mengandalkan Tuhan. Tetapi kemudian saya menerjemahkan ketika saya merenungkan pernyataan-pernyataan ini, ternyata sangat dalam. Pintu itu bicara tentang jalan masuk dan jalan keluar. Hidup kita setiap hari itu ada saat kita masuk, ada saat kita keluar. Ada saat kita kepengen masuk, ada saat kita kepengen keluar. Di dalam doa berkat, itu selalu hamba Tuhan menyelipkan perkataan, Tuhan akan memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Keluar masuk itu bicara tentang pintu. Mungkin saat ini kita sedang merencanakan satu hal untuk masuk dalam bisnis baru, pelayanan baru, sekolah baru, kehidupan baru, apapun yang baru. Tuhan Yesus berkata, akulah pintu. Libatkan Tuhan. Ketika kita masuk ke hal-hal yang baru itu, apapun itu, melewati Yesus dan kehendaknya, dan firman-Nya, dan pernyataan-pernyataan peneguhannya. Maka saya percaya, ketika kita masuk melalui pintunya Tuhan Yesus, kita akan menemukan padang rumput, kita akan menemukan mata air, kita akan melihat jalan yang terbuka di depan kita. Banyak sekali orang yang sekarang ini dalam masa pemulihan setelah COVID, mereka bilang begini, ada yang sharing sama saya, Pak, untuk bisa kembali ke keadaan yang sama sebelum COVID aja itu sulit banget. Kalau saya bisa kembali ke situasi sama dengan sebelum COVID aja saya sudah puji Tuhan, tetapi itu sekarang sulit sekali, Pak. Saya berdoa, ya bisa kembali ke seperti 3 tahun lalu itu, tolong doakan Pak, dan seterusnya. Saya sampaikan, Tuhan tidak akan bawa kita kepada kemunduran-kemunduran ke masa lalu. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang berdiri di masa depan, menunggu kita di masa depan yang penuh harapan. Saya katakan kepada teman yang bertanya dan minta didoakan, saya bilang, jangan punya iman seperti itu. Karena Tuhan sanggup membawa engkau naik, mengalami kemenangan yang luar biasa, bukan sama dengan yang dulu, lebih dari yang dulu. Tuhan sanggup. Berjalan bersama dengan Tuhan, libatkan Tuhan, jadikan Tuhan pintu masuk, utamakan Tuhan. Jadi akulah pintu, kata Tuhan. Saudara sedang merencanakan apa hari ini? Tanya Tuhan, libatkan Tuhan. Atau saudara ingin keluar dari satu keadaan yang buruk, situasi yang betul-betul sulit. Saudara tidak nyaman di situ. Saudara dalam tekanan, saudara di dalam kesulitan yang besar, saudara ingin keluar dari satu keadaan, satu situasi. Saudara perlu pintu keluar. Yesus berkata, akulah pintu. Dia yang sanggup membawa kita keluar dari pergumulan yang paling besar sekalipun dalam kehidupan kita. Di saat kita give up, orang yang bersama dengan kita, orang yang mungkin selama ini jadi leader kita juga sudah give up, nyerah dari jalan keluar. Tuhan sanggup membawa kita keluar dari keadaan-keadaan yang paling buruk sekalipun dalam hidup kita. Masalah rumah tangga, masalah suami istri. Kadang-kadang konselor sudah nyerah. Karena sudah tidak tahu harus ngomong apa, kasih solusi apa. Terlalu berat. Saudara perlu keluar dari keadaan yang semrawut seperti itu. Saudara butuh pintu.
Sang Juru Selamat Mesianik berkata, akulah pintu. Saudara bisa keluar dari keadaan yang sulit hari ini. Karena Yesus bisa membawa engkau dari sana. Dan kemudian menuntun engkau ke tempat yang lebih baik. Ke situasi yang di mana dia kepengen kita ada di situ. Di dalam damai sejahteranya. Dan seterusnya. Akulah gembala yang baik. Jadi bicara tentang pemeliharaan ya, saudara. Ada gembala, domba nyaman. Karena gembala pasti pasang badan. Ketersediaan segala kebutuhan domba itu gembala. Dan Tuhan Yesus bilang, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik naruh gembala di atas kita. Saudara punya gembala di GAB Rehoboth. Ya, gembala itu pasang badan buat dombanya. Dan Tuhan Yesus bilang, akulah gembala yang baik bagi setiap domba-domba. Kita domba. Dan Tuhan Yesus berkata, akulah gembala. Beri diri kita digembalakan. Di tempat di mana kita tertanam oleh gembala kita, oleh hamba-hamba Tuhan. Dan beri diri kita digembalakan oleh Tuhan Yesus melalui mereka. Maka ketika saudara tertanam di satu gereja lokal, maka saudara pasti akan terbimbing, dituntun untuk mengalami penggenapan destiny saudara. Apa yang menjadi rencana Tuhan, ke sana Tuhan akan bimbing saudara melalui penggembalaan di gereja saudara. Tuhan Yesus gembala yang baik. Raja Daud pernah mengungkap di Mazmur 23 bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan seterusnya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gembala yang baik menyertai domba-dombanya. Gembala yang baik membuat domba-dombanya mengalami, menerima apa yang patut mereka terima. Ada damai sejahtera dan seterusnya. Saudara, kemudian dikatakan akulah kebangkitan dan hidup. Apa sih ketakutan terbesar manusia? Kematian ya. Kemarin waktu COVID, saudara ingat waktu lagi tinggi-tingginya, saya itu bingung. Kadang-kadang saya jumpai orang, apapun message yang masuk di WA mereka, resep-resep itu supaya sehat, kuat, rebus ini, godok itu, godok daun ini, akar ini, semua digodok. Saudara. Betul enggak? Kenapa? Takut mati. Karena memang itu ketakutan terbesar manusia, takut mati. Orang Kristen tidak boleh takut mati. Karena Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini jaminan, saudara. Kalau tadi yang saya bahas 4 sebelumnya, itu bicara tentang bagaimana dia menjadikan dirinya jaminan bertanggung jawab atas kehidupan kita di dalam dunia ini. Poin berikutnya itu bicara tentang bahkan setelah kita mati pun, akulah jaminan. Akulah yang bertanggung jawab. Jadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pemahaman kita akan kematian itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa kematian ini tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Kristus. Justru kematian bagi orang percaya itu keuntungan, katanya Rasul Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena Rasul Paulus tahu, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi kematian bukan lagi hal yang menakutkan bagi kita. Jangan lagi ada orang berkata, waduh kami sudah kena musibah karena ada yang meninggal. Bagi orang Kristen, kematian itu keuntungan, bukan musibah. Kenapa? Perpindahan kehidupan dari yang fana kepada kehidupan yang kekal. Lalu berikutnya, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah. Tuhan Yesus jamin. Orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, pasti selamat, pasti masuk surga. Itu tak tergoyahkan.
Itu harus jadi pegangan kita. Iman Kristen kita harus mantap di situ. Percaya Yesus selamat. Menjalani hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika kita mati, bangkit, masuk surga. Dan kemudian dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Ini bicara tentang sukacita surga yang melampaui segala akal. Anggur itu bicara tentang sukacita. Banyak orang yang kehilangan sukacita karena kehilangan uang. Banyak orang kehilangan sukacita karena kehilangan respek, penghargaan. Banyak orang kehilangan sukacita karena tidak dikasihi, ya, dan sebagainya. Saudara memiliki Yesus, saudara memiliki sukacita. Kenapa? Karena dia berkata, akulah pokok anggur yang benar. Mujizat pertama di dalam Alkitab itu ada catatannya. Dan itu terdapat di dalam Yohanes pasal 2, pernikahan di Kana, di mana Tuhan Yesus mengubah air menjadi air anggur. Di sana dikatakan itu adalah mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara cari di dalam Alkitab saudara, tidak ada catatan untuk mujizat terakhir yang Tuhan Yesus lakukan. Artinya apa? Mujizat masih berlangsung sampai hari ini. Hari ini saudara butuh mujizat, Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat dalam hidup saudara. Air menjadi air anggur. Sehingga sukacita itu dari awal pesta pernikahan sampai selesainya. Itu bicara tentang Tuhan menjamin kita dapat menikmati kehidupan yang bersukacita di dalam kehidupan kita. Sepanjang umur kita, di dalam pernikahan kita, di dalam keluarga kita. Karena dia berkata, akulah pokok anggur. Apa yang harus kita lakukan? Melekat pada pokok anggur. Supaya supply sukacita, damai sejahtera, mujizat, segala hal baik dari Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Ada banyak orang Kristen yang mengharapkan mujizat pertolongan Tuhan, tetapi kemudian mereka menjauh dari Tuhan. Mereka tidak melekat dengan Tuhan. Ya tidak bisa. Karena ketika pokok itu cabang atau ranting itu terpisah dari pohonnya, maka dia akan mati. Begitu juga dengan kehidupan kekristenan. Melekatlah dengan Tuhan senantiasa, maka kita berbuah. Nah, saudara, itu tadi penjelasan 7 pernyataan mesianik yang dibahasakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes secara sederhana. Ini merupakan pesan salib. Kalau kita menyatakan dia juru selamat, betul. 7 kali dia berkata, akulah, akulah, akulah. Dia bertanggung jawab penuh atas hidup kita ketika kita masih hidup, bahkan setelah kita mati. Lalu, setelah kita memahami hal ini, apa yang perlu kita lakukan? Bapak Ibu. Sebagai anak Tuhan, bagaimana kita harus bersikap? Setelah kita tahu betapa Tuhan mengasihi kita dan menjamin kehidupan kita. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus belajar berharap hanya kepada Tuhan. Ketika dia menyatakan jaminan yang begitu luar biasa, dia bertanggung jawab, akulah, 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 sampai 7 kali. Maka respon kita sebagai orang percaya, yang pertama, kita harus belajar berharap hanya kepada Tuhan. Banyak orang yang kecewa setelah jadi anak Tuhan. Lalu kemudian mereka meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan, dan sebagainya. Saya mensurvei. Kenapa banyak orang kecewa? Karena pengharapan mereka itu tertuju kepada manusia, kepada gereja, kepada hamba Tuhan. Yang semuanya terbatas. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita, memberkati kita, memulihkan keadaan kita. Tetapi pengharapan kita jangan tertuju kepada manusia yang hanya Allah Tuhan itu, tetapi tertujulah kepada Tuhan. Sebab ketika kita berharap kepada manusia, maka kita akan kecewa. Kita berharap kepada siapapun selain Tuhan, kita mudah dikecewakan. Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan, karena Tuhan tidak pernah gagal di dalam menolong setiap kita. Amin, saudara. Itu yang pertama. Dan kemudian saudara kalau bisa membuka di rumah atau mencatat di dalam Ibrani pasal 6 ayat 17 sampai 20, di sana bicara tentang pengharapan orang percaya kepada Tuhan itu seperti sau yang kuat bagi sebuah kapal.
Ketika pengharapan kita tertuju kepada Tuhan, maka kita memiliki kehidupan yang tidak mudah diombang-ambingkan, dihanyutkan, bahkan dihancurkan oleh ombak. Kenapa? Karena Tuhan tempat kita berharap adalah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang bertanggung jawab, yang menyatakan dirinya jaminan bagi kita. Malam hari ini, kalau saudara di dalam pergumulan saudara selama ini berharap kepada manusia, revisi, berubah malam hari ini. Berharaplah kepada Tuhan. Mengenai siapa yang Tuhan pakai tolong kita, nah itu Tuhan yang punya cara sendiri menggerakkan siapa saja. Tetapi pengharapan kita tertuju kepada Tuhan yang menyatakan akulah tadi itu. Dan yang kedua, respon kita ketika kita melihat betapa Tuhan mengasihi kita, menjamin hidup kita, bertanggung jawab atas hidup kita. Kalau yang pertama kita harus terus belajar berharap hanya kepada Tuhan, yang kedua kita harus belajar terus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Ini perkataan yang familiar dengan kita. Tetapi kalau kita mau jujur, seringkali ketika kita diperhadapkan kepada pergumulan, kita mengandalkan bukan Tuhan yang pertama. Kita mungkin mengandalkan diri kita sendiri karena kita pikir kita punya pengalaman, kita pernah mengatasi masalah seperti ini, dan lain sebagainya. Atau kalau kita tidak mampu, kita ingat ada saudara kita, ada teman, ada kenalan, pangkat, dan lain sebagainya, kaya dan lain sebagainya. Lalu kita mulai mengandalkan mereka. Saudara, mengandalkan manusia itu sama dengan berharap kepada manusia. Manusia itu terbatas. Mungkin dia ingin tolong kita, tetapi dia punya kemampuan yang terbatas. Mungkin dia akan berkata, aku ingin tolong kamu, aku mau tolong kamu, tapi aku tidak bisa. Aku tidak ada. Aku tidak mampu. Aku terbatas. Aku juga punya pergumulan. Atau mungkin dia bisa tolong kita kalau dia mau, tetapi sayang dia tidak mau. Kan banyak orang seperti itu di sekitar kita. Kalau dia mau, berapa sih yang kita perlu? Mestinya dia bisa. Tetapi kan manusia di sekitar kita itu kadang dia mampu, tapi dia tidak mau. Itu masalah. Yang pertama, mau tapi tidak mampu. Yang kedua, mampu tapi tidak mau. Itu kan yang ada di sekitar kita. Dan kalau kita berharap kepada mereka, wow, kita akan mengalami banyak masalah. Kita akan marah, kita akan malu, kita akan kecewa, dan sebagainya. Tetapi, kalau kita belajar mengandalkan Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakan. Mengandalkan Tuhan. Saya bulan-bulan ini bukan bulan-bulan yang ringan buat saya. Saya punya anak 3 ya saudara, 1 kuliah udah mau selesai sementara skripsi. Yang SMA dan yang SD dan SMP itu lulus bareng. Artinya mereka masuk sekolah baru bareng, yang satu masuk SMP, satu masuk SMA. Dan orang tua, pejuang-pejuang seperti saya yang sedang menyekolahkan anaknya, itu tahu gimana pergumulannya ya, kebutuhan sekolah, uang masuk, dan buku, dan apapun lah seperti itu. Tetapi saya belajar mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, ketika saya daftar, saudara, tidak dapat keringanan. Tetapi ketika nilai-nilai raport anak saya masuk, mereka bilang, oh ini jalur prestasi Pak, bayar separuh, SPP-nya juga separuh. Wow, kagum saya dengan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan punya cara sendiri untuk menolong setiap kita. Amin, saudara. Apapun pergumulan hidupmu malam hari ini, ketika engkau mengandalkan Tuhan, bahkan Tuhan punya lebih dari 1001 macam cara untuk menolong setiap kita. Puji Tuhan. Lalu kemudian, yang ketiga, setelah kita tahu bahwa ada 7 perkataan mesianik, pernyataan mesianik, pernyataan salib dari Tuhan, akulah yang bertanggung jawab, akulah yang menjamin. Maka yang ketiga, kita harus belajar setiap hari jalan sama Tuhan. Tuhan itu tinggal dalam hidup kita. Berjalan bersama dengan Tuhan itu tidak hanya sekedar ketika kita beribadah,
kemudian pagi bangun kita doa dan lain sebagainya, yaitu bagian yang lain. Tetapi belajar berjalan bersama dengan Tuhan adalah belajar mengindahkan Tuhan, menghargai Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita di dalam keputusan-keputusan kita, di dalam rancangan-rancangan kita. Maka setiap hari Tuhan yang berkata, akulah, akulah, akulah. Dia yang akan menuntun setiap kita. Di saat kita mengalami kesulitan untuk hal-hal yang utama, dia berkata, akulah roti hidup. Ketika kita sedang dalam kegelapan, tidak tahu mau bikin apa, pilih yang mana, ke kiri, ke kanan, ambil keputusan apa, Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Dia menerangi hidup kita. Dan kita butuh masuk atau keluar dari satu keadaan kepada satu keadaan yang baru. Tuhan Yesus berkata, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, akulah pokok anggur. Dia menjadi jaminan dalam hidup kita. Jadi saudaraku, sebenarnya kehidupan orang Kristen itu adalah kehidupan yang memiliki kepastian setiap hari bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri, bahwa kita tidak pernah menghadapi segalanya sendiri. Ada Tuhan Yesus, Juru Selamat, Sang Mesias, yang menyatakan pernyataan pertanggungan jawabannya atas hidup orang percaya. Dan dia menyatakan bahwa dia yang tampil sebagai segalanya dalam kehidupan kita. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan melihat pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi ketika kita mengandalkan manusia, bahkan mengandalkan kekuatan kita, bukan hanya kita kecewa, hidup dalam kutuk, saudara. Yeremia berkata seperti itu. Tetapi Tuhan memberi dirinya untuk kita andalkan, karena dia satu-satunya pribadi yang dapat kita andalkan, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Saya berdoa malam ini, apapun kondisi saudara, apapun situasi saudara, perjumpaan saudara dengan Tuhan dalam doa malam hari dan firman-Nya memulihkan keadaan saudara, membuat saudara tidak menyerah, melangkah lagi kali ini bersama dengan Tuhan, kali ini mengandalkan Tuhan, maka kita melihat masa depan yang penuh harapan. Ada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan bagi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Haleluya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah juru selamat yang menyelamatkan kami dari segala keadaan. Ketika kami ada di dalam dunia ini, dalam kehidupan sehari-hari, bahkan ketika kami meninggalkan dunia ini, Engkau jaminan. Dan kami bersyukur untuk 7 pernyataan mesianik yang merupakan pesan salib yang malam hari ini kami dengarkan. Di waktu yang terbatas, hamba-Mu menjelaskan secara terbatas. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika Roh Kudus mengurapinya, firman malam hari ini membangkitkan, menguatkan yang lemah. Sehingga yang tidak berpengharapan kembali dibangkitkan imannya untuk berharap dan percaya bahwa hidup mengandalkan Tuhan adalah hidup di dalam mujizat demi mujizat setiap hari. Oleh sebab itu hamba berdoa malam hari ini, umat-Mu yang hadir di dalam doa malam ini, apapun yang menjadi pergumulan mereka di tengah keluarga, di dalam usaha pekerjaan, bisnis, di dalam hubungan relasi, suami istri, orang tua anak, mertua menantu, hubungan persaudaraan yang rusak dan lain sebagainya. Tuhan, ketika kami datang kepadamu, kami percaya pertolongan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Malam hari ini mujizat terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah menjadi kuat. Ada pintu surga yang terbuka, berkat Tuhan dicurahkan. Engkau menyediakan apapun yang kami perlukan. Engkau berkata, akulah roti. Dan malam hari ini kami percaya, kami tidak berkekurangan dari apapun yang kami perlukan. Sebab Engkau Tuhan jaminan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Walden. Firman yang menguatkan kami, mengingatkan kami semua. Puji Tuhan. Ya, silakan untuk pengumuman.